Shalom, selamat pagi, salam damai dalam kasih Yesus Kristus kepada semua jemaat Tuhan yang dikasihi, yang berada di Kuntul Lama atau di Merakau ataupun di tempat yang jauh. Terima kasih karena sempat bersama dalam ibadah online pada pagi ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi, pada pagi ini, hari ini kita kena mengadakan kebaktian online sekali lagi, walaupun keadaan sekarang sudah dalam endemik, tetapi oleh karena buat masa ini gereja kita sedang dalam pembangunan untuk ubahswai atau renovation gereja kita. Jadi kemungkinan kerja ubahswai ini akan memakan masa lebih kurang dalam 2 hingga 3 minggu. Jadi mungkin dalam minggu ini kita masih dalam kebaktian online, dan kita berharap kalau minggu depan kerja-kerja boleh siap, mungkin minggu depan kita boleh mulai kebaktian secara fisikal di gereja. Tapi bagaimanapun kita bergantung pada keadaan semasa, karena kita haraplah kerja-kerja ubahswai ini akan berjalan lancar tanpa sebarang halangan dan tanpa sebarang masalah, dan kita doakan supaya kerja-kerja ini berjalan dengan baik, dan kita doakan semua pekerja yang dalam ubahswai bangunan gereja ini, mereka diberi kesehatan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalankan kerja-kerja renovation ini. Jadi kita pun semua berharap agar kerja ini lebih siap dengan cepat, dan supaya kita dapat beribadah kembali seperti biasa di gereja. Dan begitu juga bagi pihak jemaat dan kepimpinan SIB Kuntul Lama, kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua jemaat-jemaat Tuhan yang telah bersukacita untuk memberikan sumbangan khusus untuk pembangunan ubahswai gereja kita. Dan seperti mana yang kita ketahui, ada beberapa individu, ada beberapa jemaat yang sudah memberikan sumbangan, dan itu sangat bermakna dan sangat besar bagi gereja ini. Kiranya Tuhan memberkati kepada setiap jemaat yang sudah bersukacita memberikan sumbangan-sumbangan tersebut. Dan begitu juga kita masih tetap membuka waktu ini untuk sumbangan dan untuk pembangunan, karena belanja ubahswai kita ini, walaupun budget dia dalam sekitaran 27.000 lebih dalam budget anggaran itu, tapi bila sudah kita mulai buat barangan hardware itu terlalu mahal, dia sudah berlipat kali ganda daripada tahun-tahun yang lalu. Jadi kemungkinan kos kita juga boleh mencecah sampai 30 lebih ribu. Jadi memang kita memerlukan dana untuk pembangunan, untuk penyiapan ini. Bagaimanapun, marilah kita beriman, kita berdoa supaya ada sumbangan, ada keuangan yang kita boleh dapat, semua daripada jemaat-jemaat Tuhan ataupun dari mana-mana pihak, untuk membantu kita di dalam menyiapkan kerja-kerja renovation ini. Ya, jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita mulai ibadah online kita pada pagi ini dengan doa. Dan mari kita semua berdoa, jemaat Tuhan berdoa di rumah, dan saya akan pimpin dalam suara kebenaran di tempat ini. Tuhan adalah Bapa kami di sorga, yang kami sembah, tinggikan, muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji dan termulialah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena kebaikan-Mu bagi kami semua, jemaat Tuhan SIB Kuntul Lama, karena sekali lagi Tuhan memberikan kami kesempatan untuk terus hidup dan bernafas. Terima kasih Tuhan. Dan ketika ini Tuhan, kami mau memulai ibadah online karena kami tidak dapat mengadakan kebaktian secara fisikal disebabkan kerja-kerja renovation untuk gereja kami sedang berjalan ya Tuhan. Jadi apapun, kami percaya berkat Tuhan, pekerjaan Tuhan itu tetap sama walaupun secara fisikal atau secara online. Kami percaya kuasa Tuhan dan berkat Tuhan itu tetap sama kepada semua jemaat Tuhan. Dan kami juga mau berdoa khususnya bagi
kerja-kerja pengobasuaian ataupun renovation di gereja SIB Kentulama ini, supaya Tuhan lain campur tangan mempercukupkan kami dari segi keuangan dan dana untuk membangun dan untuk mengobasuai gereja ini, supaya gereja ini menjadi lebih luas dan lebih selesa untuk jemaat di SIB Kentulama. Dan kami mendoakan juga bagi semua jemaat di sidang ini dan jemaat dari manapun berada, supaya Tuhan yang menggerakkan hati mereka, supaya mereka ada beban untuk mau melayani dari segi sumbangan dana untuk pembangunan ini ya Tuhan. Dan kami juga mendoakan kiranya Tuhan Yesus memberkati bagi individu-individu, bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sudah pun memberi dalam sumbangan dalam bentuk keuangan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan mereka, hidup mereka, keluarga mereka, sehingga mereka diberikan perolehan yang berlipat kali ganda ya Tuhan. Kiranya berkat Tuhan menyertai semua anak-anak Tuhan di SIB Kentulama. Dan kami serahkan ibadah online ke dalam tangan-Mu, kami serahkan anak-anak-Mu yang melayani dalam khususnya yang mau firman Tuhan pada pagi ini, supaya Tuhan Yesuslah yang memberikan dia hikmat dan kebijaksanaan, kekuatan dan urapan khusus di dalam menyampaikan firman Tuhan. Kiranya message Tuhan kepada setiap jemaat Tuhan di SIB Kentulama ini akan tepat sampai dalam hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga semua jemaat-Mu di sidang ini diteguhkan dan dikuatkan. Dan kami mau berdoa Tuhan, sekiranya ada roh iblis roh kegelapan yang coba mengganggu dalam ibadah ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak, hancur syirik itu daripada tempat di dalam nama Yesus Kristus. Melainkan kami berdoa supaya kuasa Tuhan dan Roh Kudus Tuhanlah yang akan melayani di setiap hati, pikiran, dan jiwa jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka mengikuti ibadah online ini. Tuhan Yesus memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Kami memulakan ibadah online ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja dan Penyelamat kami. Haleluya. Amin. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab pagi hari ini ada perayaan. Kami merayakan kasih setia-Mu, kebaikan-Mu, kekuatan yang Kau berikan buat kami. Firman Tuhan katakan, bersukacitalah apapun keadaannya. Bersukacitalah. Haleluya. Bersuka dan bersuka, bersuka, bersuka citalah, bersuka dan bersuka, bersuka, bersuka. Sekali lagi katakan, apapun keadaanmu hari ini, firman Tuhan katakan, bersuka citalah, sebab sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Mari sama-sama katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan.
sukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka, katakan sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita, bersuka dan bersuka, bersuka, bersuka citalah, bersuka dan bersuka, bersuka, bersuka citalah. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, bersuka citalah. Jemaat Tuhan yang dikasihi, sudah tiba waktunya bagi kita untuk memberikan uang persembahan ataupun sumbangan kepada gereja kita, dan marilah kita mempersiapkan hati, jiwa dan pikiran kita di dalam doa. Dan untuk persembahan atau sumbangan ini bolehlah disalurkan kepada bendahari sidang kita ataupun melalui transfer secara online ke akun sidang ataupun akun gereja kita yang akan kita paparkan sebentar lagi. Mari kita berdoa. Tuhan dan Bapa kami di sorga, sudah tiba waktunya bagi kami untuk memberikan uang persembahan, persepuluhan, dan apapun bentuk sumbangan kami untuk pembangunan gereja dan sebagainya. Kiranya Tuhan Yesuslah yang akan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang memberi dengan berkat berkelimpahan daripada Tuhan sendiri. Berkati pekerjaan, berkati usaha, berkati perniagaan anak-anakmu di sidang ini ya Tuhan. Sehingga apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka usahakan, semuanya mendatangkan berkat bagi mereka dan akhirnya berkat bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati, menyertai di dalam pemberian persembahan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dia Yesus menyertai engkau, Dia Roh Kudus ada bagi setiap kita. Mari bernyanyi bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lagi katakan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Waktu Dia naik ke surga, Dia tidak meninggalkan kita, tetapi Dia memberikan Roh Kudus-Nya menjadi penghibur, penyerta dan kekuatan bagi setiap kita. Yang percaya lambaikan tanganmu tinggi-tinggi, tepuk tangan bagi Tuhan. Nyanyi lagi, katakan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lagi katakan, jalan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lambaikan tanganmu Bapak Ibu. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap
hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu di dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, untuk mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluarga-Ku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, untuk mengasihi-Mu Tuhan. Oh, bersama keluarga-Ku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Oh, bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai coba menghalang, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Kuasa Tuhan buka jalan kami. Semua angkat tangan bersama, katakan janji-Mu. Bersama keluarga-Ku melayani, bersatu mengasihi Engkau, mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau bagi kami, oh Engkau segala. Bagi kami Engkau segala. Sorak-sorai bagi Dia yang menjadi segala-galanya buat Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan ini di dalam hidup kami. Tuhan, sekali lagi kami mendengar pemberitaan firman-Mu daripada perkongsian online hari ini. Biarlah dari awal, pertengahan sampai selesainya pemberitaan firman Tuhan, kuasa Roh Kudus yang menyertai kami, memimpin dan memberikan kami pencerahan sesuai dengan keperluan kami untuk tetap terus bertumbuh di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon supaya kami dapat fokus, ketenangan dan pengertian daripada pimpinan, perlindungan dan kuasa Tuhan hari ini, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Salam untuk semua.
kita pada hari ini. Hari ini kita sambung lagi perkongsian firman Tuhan secara online, memandangkan tempat ibadah kita pada hari ini sedang diubah suai supaya menjadi lebih baik lagi. Saya harap supaya kita dapat bersabar sehingga kita dapat bertemu lagi dalam ruangan ibadah yang sebenarnya. Mari kita melihat firman Tuhan pada hari ini. Saudara, mari kita melihat firman Tuhan hari ini yang terdapat di dalam Yohanes 20 ayat 24. Yesus menampakkan diri kepada Thomas, tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara, dalam pembacaan kita hari ini, saya memberikan suatu tema yang mudah, yaitu menjaga keyakinan. Saudara, bagaimana kita menjaga keyakinan kita sebagai orang-orang percaya? Mengapa kita perlu menjaga keyakinan kita sebagai orang percaya? Saudara, di dalam pembacaan hari ini ada beberapa perkara yang penting yang dapat kita perolehi sebagai suatu pengajaran di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, kita baru saja menyambut hari Paskah, namun peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus tidak akan berlalu begitu saja, karena Dialah yang menjadi hidup kita dan cara hidup kita sebagai orang percaya. Saudara, keyakinan itu sama dengan kepercayaan yang sungguh-sungguh ataupun kepastian. Saudara, hal yang pertama harus kita ingat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita perlu menjaga keyakinan kita di dalam Yesus, karena manusia cenderung meminta bukti sebelum percaya kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya
dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara, itulah yang dikatakan oleh Thomas. Bukti nyata itu memang berguna dan kuat dalam pengadilan orang yang bersalah, tetapi dalam hal rohani tidak selalunya seperti itu. Karena untuk percaya pada Tuhan itu memerlukan iman yang utuh. Saudara, apa yang terjadi dengan Thomas? Di dalam Yohanes 20 ayat 25, Thomas tidak percaya dengan apa yang telah dilihat oleh murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Menurut bahasa Yunani, kata ini bersifat double negatif yang kuat, yang bermaksud tidak ada kemungkinan setuju sebelum melihat penglihatan atau jamahan. Saudara, itulah yang terjadi dengan Thomas ataupun Didimus. Kadangkala meminta tanda, bukti, dan sebagainya daripada Tuhan. Itu sesuatu yang baik, tetapi tidak selalunya benar. Saudara, apakah kita perlu selalu mau melihat bukti daripada Tuhan barulah kita dapat percaya? Saudara, apakah masalah yang dapat kita lihat daripada sikap ataupun tindakan Thomas saat ia mendengar bahwa murid-muridnya melihat Tuhan Yesus? Kembali kepada poin pertama kita pada hari ini, kita perlu menjaga keyakinan kita di dalam Yesus, karena manusia cenderung meminta bukti sebelum percaya Tuhan. Masalah orang Kristen pada masa kini, pertama, banyak generasi sekarang bersikap seperti Thomas. Sebelum melihat tanda, ia tidak percaya Tuhan Yesus. Yang kedua, generasi Thomas ialah generasi yang suka minta bukti dari Tuhan, sedangkan Alkitab lengkap menjadi bukti yang ada sampai masa kini. Yang ketiga, saudara, generasi Thomas ialah generasi yang mengabaikan keyakinan iman yang benar dan lebih cenderung meminta tanda dan mujizat daripada Tuhan. Mereka tidak meyakini sesuatu dari Tuhan kalau tidak melihat mujizat. Yang keempat, masalah orang Kristen pada masa kini sama seperti Thomas ataupun generasi Thomas. Generasi Thomas ialah generasi yang suka menuntut Tuhan, melakukan sesuatu yang menyenangkan diri mereka saja. Saudara, Tuhan tahu bila mujizat perlu, dan kita tidak perlu meminta-minta ataupun mengemis daripada Tuhan supaya Tuhan bertindak sesuai dengan kemauan kita sendiri.
Tuhan itu Tuhan. Kita tidak perlu bersikap seperti Thomas yang mau menuntut tanda semata-mata barulah dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Ada banyak orang berpikir kalau ia melihat tanda ataupun mukjizat dari Tuhan, baru ia dapat percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Saudara, Yohanes Pembaptis tidak pernah membuat suatu tanda pun, tetapi ia orang yang berkenan di mata Tuhan dan ia memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahkan dialah yang membaptis Tuhan Yesus. Saudara, mukjizat, tanda atau bukti tidak menjamin orang itu akan memiliki keyakinan yang kukuh. Saudara, apakah kita selalu bersikap seperti Thomas? Saudara, saya bagi satu ilustrasi. Banyak orang yang mau kurus, tetapi mereka tidak mau menjaga cara makan mereka dan tidak mau bersenam. Lalu apa yang terjadi dengan mereka, saudara? Mereka tidak dapat kurus dan tetap bertambah berat badan. Saudara, itu sama seperti gambaran orang Kristen yang berkata, saya mau jaga keyakinan dan tetap setia kepada Tuhan Yesus, karena waktu Paskah saya sudah ambil komitmen sekian dan sekian. Tetapi pada waktu yang berikutnya mereka lupa komitmen mereka kepada Tuhan, sehingga mereka tidak percaya lagi kepada firman Tuhan. Mereka mulai cenderung bersandar kepada pengertian mereka yang salah dan terbatas. Akhirnya iman mereka menjadi lemah dan hidup mereka tidak bertumbuh lagi di dalam Yesus. Saudara, firman Tuhan mengatakan seperti ini di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, iman kita boleh pudar, keyakinan kita boleh hilang kalau kita tidak menjaga kehidupan kita sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Yang ketiga, kita perlu menjaga keyakinan di dalam Yesus, karena dengan keyakinan yang benar itulah kita dapat berdiri teguh melayani Tuhan dan tidak rugi apa-apa suatu masa nanti. Saudara, apa yang terjadi kalau kita tidak menjaga keyakinan kita sebagai orang percaya? Saudara, ada kemungkinannya kita tidak sempat bertobat sehingga kita mati, karena belum tentu bukti yang kita minta daripada Tuhan itu dikabulkan
oleh Tuhan. Saudara, bukan itu sahaja. Kalau kita bersikap seperti Thomas, generasi orang Kristen pada masa ini dan pada masa akan datang cenderung seperti Thomas yang meminta sesuatu sebagai bukti ketuhanan Tuhan Yesus Kristus. Kita harus ingat, iman kita sebagai orang Kristen bukan didasarkan pada apa yang kita lihat di depan mata kita, tetapi apa yang kita dengar, apa yang telah disaksikan oleh para rasul dan nabi-nabi suatu masa dahulu. Saudara, semuanya itu sudah lengkap untuk membuktikan dan menyatakan kasih Allah yang luar biasa bagi sisi dunia. Kristus tidak akan disalibkan 2 kali di dalam kehidupan kita untuk menebus kita, dan Ia tidak akan memberikan 2 kali tanda kepada kita kalau semua yang Ia lakukan dahulu sudah selesai di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita perlu berusaha menjaga keyakinan kita di dalam Yesus, di dalam apapun keadaan yang kita lalui, karena manusia ini cenderung meminta bukti seperti yang telah dilakukan oleh Thomas pada saat ia ragu-ragu. Saudara, kita perlu menjaga keyakinan kita di dalam Yesus, karena manusia ini cenderung bersandar pada pengertiannya sendiri yang salah dan terbatas, bahkan kadangkala menganggap ajaran firman Tuhan itu adalah sesuatu omong kosong. Saudara, janganlah kita bersikap seperti murid-murid Tuhan Yesus yang ragu-ragu. Kita perlu menjaga keyakinan kita di dalam Yesus, karena dengan keyakinan yang benar itulah kita dapat berdiri teguh dan melayani Tuhan. Percayalah, kita tidak rugi apa-apa suatu masa nanti pada saat pekerjaan kita diuji oleh Tuhan. Kita dapat memperoleh sesuatu yang mendatangkan sukacita sesuai dengan jerih payah dan kesetiaan kita di dalam melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini itu menjadi kekuatan rohani kami dan benih yang akan tumbuh di dalam hidup kami, dan kami menjadi orang yang kuat di dalam Yesus Kristus, karena kami tetap yakin dan menjalani hidup di dalam pimpinan Tuhan sepanjang masa. Tuhan berkati semua pendengar, semua pemimpin gereja, orang-orang Kristen, dan siapapun yang mendengar pemberitaan firman Tuhan yang singkat ini hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, ibadah online kita sudah berakhir di sini. Terima kasih kepada Pastor Dixon dalam pelayanannya dalam penyampaian firman Tuhan, dan terima kasih juga kepada semua jemaat Tuhan yang ada
di rumah ataupun dimanapun Anda berada yang telah bersama mengikuti ibadah online ini. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan kesehatan yang baik dan memberkati usaha, pekerjaan, pernikahan kita semua dimanapun kita berada. Marilah kita tetap kuat dan tetap berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, supaya Tuhanlah yang akan menjadi sandaran dan harapan di dalam seluruh kehidupan kita setiap saat, setiap waktu. Terima kasih sekali lagi kepada semua jemaat Tuhan, tidak kira yang dekat atau yang jauh dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati semua. Dan mari kita berdoa bagi mengakhiri ibadah ini. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, pada saat ini ibadah online kami sudah berakhir, firman Tuhan sudah diberitakan, dan kami percaya semua benih-benih firman Tuhan yang sudah ditabur itu akan bertumbuh dan berbuah di setiap hati jemaat-Mu yang telah mendengarnya. Berkati Pastor Nixon di dalam pelayanannya Tuhan, supaya terus memakai mengurapi dia Tuhan di dalam apapun bentuk pelayanan yang dilakukan di gereja ini, sehingga setiap gereja ini, setiap jemaat sidang ini diteguhkan, dikuatkan lewat daripada pelayanannya ya Tuhan. Begitu juga kami juga mau berdoa khusus bagi setiap jemaat Tuhan di dalam aktiviti kami sepanjang minggu depan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam pekerjaan, usaha, perniagaan, dalam usaha di ladang. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati semuanya, memberikan kesehatan dan kekuatan bagi semua anak-anak-Mu. Dan kami juga mau berdoa khusus bagi pembangunan ubahsuai gereja di Sabikin Tulang beberapa ketika ini, supaya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Bercukupkan kami Tuhan dari segi bahan, dan bercukupkan kami dari segi keuangan untuk menyiapkan kerja-kerja ubahsuai ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati juga anak-anak-Mu yang telah Engkau utus untuk membantu kami dalam pembahsuaian bangunan ini. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, tenaga, hikmat dan kebijaksanaan, supaya kerja-kerja pengusaha ini berjalan lancar, berjalan dengan baik di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan jemaat Tuhan yang dikasihi dimanapun Anda berada, terimalah anugerah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nikmatilah hidup bersama dengan Tuhan di dalam diri kita, hidup kita, dalam keluarga kita, dan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus menyertai semua jemaat Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami, ucapan syukur kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih